Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Anggraini, di sini kami ingin mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Phasing, Sistem Pemesanan dan Manajemen Festival Musik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laras Aipradanti dengan NPM terakhir 8. Nama saya Erlina Indah Cahyanti dengan NPM akhir 027. Dan saya Maulida Syifa Anissa dengan MPM akhir 113. Baik, sebelumnya di sini kita akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Phasing adalah sistem pemesanan festival musik yang efisien menggunakan OOP, modul queue untuk jadwal, dan stack untuk pembatalan. Dilengkapi exception handling dan fungsi order tinggi untuk merekomendasi. Phasing mempermudah pengguna dan mendukung pengelola dalam manajemen acara. Selanjutnya ada tujuan kami membuat program ini. Yang pertama, membangun sistem pemesanan tiket festival, mengimplementasikan modul-modul yang telah disampaikan, menyediakan fitur rekomendasi musik, dan menciptakan aplikasi yang dapat membantu pengelola festival dalam mengatur jadwal dan kuota tiket. Selanjutnya, materi yang kami gunakan yaitu terdiri dari exception dan handling, kemudian modules and package, edit stack and queue, OOP inheritance, dan abstraksi, dan yang terakhir fungsi order tinggi. Baik, untuk yang pertama, contoh di exception handling di final project kita, yaitu yang pertama ada di ticket.py digunakan try accept untuk menangani error saat mengambil event dan menyimpan tiket ke database dan saat saldo tidak cukup dengan raise value error. Selanjutnya, masih sama dengan di ticket.py dan di stage.py, error ditangani saat update riwayat pembelian gagal dan saat simpan user baru. Stack Class mendukung fitur undo jika terjadi kesalahan. Dan untuk di stage.py, try except mencegah error saat transaksi. Tetapi jika di file exception.py berisi custom exception seperti tiket sold out error untuk menangani kasus khusus. Lanjut ke modul dan package. Yang pertama, kami ada stage.py yang berfungsi untuk mengelola data panggung atau lokasi acara dalam sistem. Selanjutnya ada main.py yang berfungsi sebagai fungsi utama dari program tersebut. Selanjutnya ada db_config.py yang berfungsi untuk menghubungkan Python ke MySQL. Selanjutnya ada stage.py berfungsi untuk mengelola data panggung. Lanjut ke utils.py itu menyimpan fungsi-fungsi bantu. Recommendation.py berfungsi untuk merekomendasikan kepada pengguna. Selanjutnya, pada materi ADT stack and queue, di sini terdapat pada tiket.py, di sini menggunakan ADT queue untuk menyimpan data tiket secara berurutan sesuai dengan FIFO. Selanjutnya, pada stage.py, di sini termasuk pada ADT stage karena menggunakan class tag. Kemudian pada stage.py di sini digunakan untuk menandai riwayat pembelian. Selanjutnya pada stack_undo.py di sini digunakan untuk memproses tiket dari depan antrian sesuai dengan FIFO. Di sini pada jadwal.py sesuai bahwa menggunakan ADT untuk mengimpor DQ yang digunakan untuk antrian FIFO. Baik, untuk yang pertama di OOP inheritance dan abstraksi, yang pertama yaitu di main.py yang dimana menunjukkan pembuatan objek user dari kelas serta penggunaan fungsi seperti menu interaktif sebagai bentuk abstraksi menyembunyikan detail kompleks program. Di user.py, di kelas user menyimpan data dan metode dalam satu kesatuan. Ini adalah contoh enkapsulasi dalam OOP di mana atribut seperti saldo hanya bisa diakses lewat metode tertentu. Selanjutnya di tiket.py, metode seperti bayar dan buat kode QR menunjukkan abstraksi karena pengguna cukup tahu fungsi tanpa paham isi logikanya. Data tersimpan aman dalam kelas enkapsulasi. Selanjutnya,
Di stage.py, objek user digunakan di program utama jika user adalah turunan kelas lain, maka ini contoh inheritance yaitu mewarisi metode dari kelas induk. Selanjutnya, di stage.py juga, gambar ini menggunakan objek user dan metode dari kelas serta menyembunyikan logika internal melalui fungsi itulah ciri khas OOP terutama di abstraksi dan enkapsulasi. Dan masih di stage.py juga, kode ini memperlihatkan instansiasi class user stack dan pemanggilan atribut atau metode dari objek, hal mendasar dalam OOP, abstraksi, dan enkapsulasi. Di jadwal.py, kelas jadwal acara mewakili objek nyata jadwal tampil dengan atribut dan fungsi sendiri. Inilah dasar dari OOP, kelas objek, enkapsulasi, dan abstraksi. Lanjut ke fungsi orde tinggi. Di sini ada pada utils.py yang berfungsi untuk merekomendasikan event berdasarkan preferensi pengguna. Utils.py juga berfungsi sebagai konversi dari format-format tertentu. Selanjutnya pada struktur directory, di sini termasuk pada materi modules and package. Strukturnya yaitu ada init.py, main.py, dbconfig.py, user.py, ticket.py, stage.py, stackundo.py, utils.py, exception.py, recommendation.py, dan yang terakhir jadwal.py. Yang pertama, terdapat init.py. Di sini digunakan untuk menandakan folder sebagai package Python agar modul bisa diimport. Selanjutnya, pada main.py, di sini digunakan untuk titik masuk utama aplikasi dalam menjalankan logika. Selanjutnya, pada dbconfig.py, di sini digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi database. Selanjutnya, pada user.py, di sini digunakan untuk mengelola data pengguna. Selanjutnya, pada tiket.py, di sini digunakan untuk mengelola proses pemesanan, penyimpanan, dan pembatalan tiket. Di stage.py mengelola data panggung atau lokasi acara dalam sistem. Tag undo yaitu mengimplementasikan ADT tag untuk fitur undo atau membatalkan aksi terakhir. Di utils.py menyimpan fungsi-fungsi bantu utility yang digunakan di berbagai modul. Lanjut ke exception.py, ini tujuannya untuk membuat penanganan error lebih spesifik dan mudah dimengerti dibanding memakai exception umum. Lanjut ke rekomendasi.py, ini mencocokkan genre favorit pengguna dengan genre pada jadwal acara. Ke jadwal.py, intinya kode ini membantu menjadwalkan dan mengelola urutan acara dengan rapi menggunakan konsep queue. Selanjutnya, pada database, ini merupakan tampilan database kami. Di sini terdapat 6 entitas, diantaranya yaitu artis, fast event, jadwal acara, stage, tiket festival, dan user new. Selanjutnya, relasi antar entitas, yaitu pada satu event memiliki banyak panggung, banyak jadwal acara, dan banyak tiket. Selanjutnya, pada satu panggung dimiliki oleh banyak jadwal acara. Dan pada satu artis memiliki banyak jadwal acara, dan satu user memiliki banyak tiket. Yang pertama, di sini terdapat tabel artis.
memiliki beberapa atribut diantaranya yaitu ID artis, nama artis, asal, genre, jumlah album, akun Instagram, durasi penampilan, honor, kontak manajer, status kehadiran, dan foto promosi. Kemudian, pada Fast Event, di sini terdapat ID event, nama event, lokasi, tanggal mulai dan selesai, penyelenggara, deskripsi, jumlah tiket, harga minimal dan maksimal, dan yang terakhir status event. Selanjutnya, pada tabel jadwal acara, di sini terdapat atribut ID jadwal, ID event, ID stage, ID artis, tanggal, jam mulai dan selesai, durasi, genre, judul penampilan, dan status penampilan. Pada tabel stage, di sini terdapat ID stage, ID event, nama stage, lokasi panggung, kapasitas, jenis stage, durasi operasional, jumlah performs, status stage, list peralatan, dan yang terakhir, operator stage. Selanjutnya pada tabel tiket festival, di sini terdapat ID tiket, ID event, zona, harga, tanggal event, waktu mulai dan selesai, status pembayaran, status check-in, kode QR, metode pembayaran, dan ID user. Selanjutnya, pada tabel user new, di sini terdapat ID user, nama, email, password, nomor HP, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, preferensi genre, riwayat pembelian, dan yang terakhir saldo e-wallet. Selanjutnya, kita akan melakukan insert data, yang dimana yang pertama kita harus lakukan adalah import SQL untuk database connection. Untuk yang pertama ada di Fast Event dan di Stage, kami melakukan insert data. Yang pertama kita memasukkan 10 data Fast Events dan Stage, dan setelah itu kita melakukan insert into dengan menambahkan satu data pada Fast Events atau Stage dengan total jadi ada 11 data. Begitu juga di jadwal acara dan artis, kita melakukan insert data. Yang pertama kita memasukkan 10 data, dan setelah itu kita melakukan insert into dengan menambahkan satu data pada jadwal acara dan artis, sehingga totalnya ada 11. Dan untuk entitas tiket dan user akan otomatis insert saat kita menjalankan program. Selanjutnya ada operasi untuk read data. Di sini kita melakukan read data pada Python dengan memasukkan kode-kode tersebut dan akan langsung connect ke database yang ada pada SQL. Otomatis datanya akan terbaca sesuai dengan apa yang ada di SQL. Di sini terdapat entitas artis, fast event, jadwal acara, stage, tiket festival, dan users new. Selanjutnya update data. Yang pertama, kami mengupdate user new dengan ID user 3 mengganti nomor HP dan juga saldo e-wallet. Jika berhasil, maka akan muncul saldo dan nomor HP berhasil diperbarui. Selanjutnya, mengupdate fast event dengan ID event 10 dengan mengupdate jumlah tiket. Jika berhasil, akan muncul jumlah tiket berhasil diperbarui. Selanjutnya, mengupdate stage di sini dengan ID stage 10 dengan mengganti kapasitas. Jika berhasil dirubah, akan muncul kapasitas semua stage berhasil diperbarui. Selanjutnya, mengupdate tiket festival dengan ID 1, mengupdate metode pembayaran menjadi kris. Maka jika berhasil, akan muncul status pembayaran berhasil diperbarui. Selanjutnya, mengupdate artis dengan ID artis 5. Di sini mengupdate honor. Jika berhasil, akan muncul honor artis berhasil diperbarui. Selanjutnya, update jadwal acara dengan ID jadwal 3. Di sini mengupdate jumlah penampilan. Jika berhasil, akan muncul judul penampilan berhasil diperbarui. Selanjutnya yaitu untuk delete data. Yang pertama, kita di sini akan menghapus ID event 11 di mana artis apapun yang ada ID event 11 seperti ada di stage 11 dan di tiket 22 akan otomatis terhapus juga. Next. Dan selanjutnya untuk kita
Apa di sini kita melakukan delete di art 11 yang dimana apabila ada art 11 seperti di jadwal acara 11 maka juga akan otomatis terhapus. Lanjut, di sini kita akan menjalankan program. Yang pertama, pada saat program pertama dijalankan, kita akan diminta untuk memasukkan nama, email, password, nomor HP, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, preferensi genre, dan saldo e-wallet. Ketika semuanya sudah selesai, maka user otomatis disimpan ke database. Lanjut ke menu selanjutnya, yaitu pesan tiket festival. Setelah kita memilih opsi nomor 2, maka akan muncul event apa saja. Lalu kita bisa memilih zona tiket apa yang kita inginkan. Di situ terdapat VIP dan reguler. Setelah selesai, maka akan muncul kode QR. Di sini kami melakukan pembelian untuk 2 tiket. Fitur yang selanjutnya ada di cek saldo pada opsi pertama, maka akan muncul saldo kita yang tersisa. Fitur selanjutnya ada di fitur riwayat pembelian pada opsi nomor 3. Di sini terdapat riwayat pembelian yaitu 2 tiket. Lanjut ke opsi nomor 4, kita dapat menghapus pembelian terakhir. Ketika kita menghapus pembelian terakhir, maka otomatis saldo kita kembali seperti awal. Di sini hasil fitur undonya dapat dilihat tiketnya hanya 1. Fitur yang terakhir yaitu pada opsi 5, kita bisa logout atau keluar dan akan muncul kalimat terima kasih telah menggunakan phishing dan sampai jumpa. Dari kelompok 13, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.